Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwan dan akhwat, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Allah masih berikan nikmatnya yang berlimpah, terutama iman dan Islam. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita. Adapun yang ketiga, di kesempatan ini kita akan belajar bersama pentingnya kita untuk berdakwah, pentingnya kita untuk berjuang, pentingnya kita untuk berada di dalam barisan orang-orang yang mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ing tangsurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak berfirman dengan ucapan wahai para ustadz, wahai para dai, wahai para kiai. Juga tidak berfirman wahai para santri, tetapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya tugas menolong agama Allah, tugas untuk berdakwah, tugas untuk syiar itu bukan miliknya para ustadz saja, bukan miliknya para kiai saja, bukan miliknya para santri saja, tetapi adalah untuk orang-orang yang beriman. Karena Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini yang sering kemudian di masyarakat dianggap bahwasanya ngaji tugasnya santri. Padahal semua kita umat Islam hendaknya bisa untuk ngaji. Bertakwa seolah-olah hanya di masjid, padahal bertakwa di mana saja. Karena seruannya adalah bagi setiap orang yang beriman. Maka kemudian terkait menolong agama Allah di sini, terutama pertama-tama bagi kita adalah untuk diri kita sendiri. Wujudkan diri kita sendiri sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Karena yang terpenting bagi kita pertama-tama adalah untuk diri kita sendiri. Maka kita harus belajar ilmu agama, kita menjalankannya, berusaha untuk mentaati perintah Allah, berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah, berusaha untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, ing tangsurullaha yansurkum. Barang siapa yang menolong Allah, jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Ingat, Allah juga berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Maka di antara bentuk menolong Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama adalah untuk diri kita sendiri, berusaha mewujudkan pribadi yang bertakwa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Karena yang namanya takwa, perintah Allah itu sifatnya adalah semampunya. Tapi kalau larangan dari Allah, maka prinsipnya adalah mutlak, tidak ada tawar-menawar. Maka di antara cara untuk menolong agama Allah, kerjakan perintah semampunya, tinggalkan larangan mutlak. Tidak ada tawar-menawar di dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan min amrihi yusra, akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita sebagai generasi muslim yang memahami ayat ini untuk senantiasa mensyiarkan agama Islam ini, karena itu termasuk di antara syiar ketakwaan di dalam hati. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu termasuk bentuk ketakwaan hati. Syiar apa yang bisa kita kerjakan pada diri kita untuk menolong agama Allah? Jangan malu menampakkan identitas kita sebagai seorang muslim. Jadi minimal kita wujudkan ketakwaan kepada Allah untuk diri kita sendiri. Jangan malu menampakkan identitas kita sebagai seorang muslim. Karena mereka yang lain, mereka tidak malu menunjukkan identitas mereka. Kita pun juga tidak boleh malu untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang
muslim. Ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam komunitas kita mereka biasa tidak menutup aurat, biasakan untuk menutup aurat, tidak perlu malu. Karena kita berbuat baik, itu insya Allah ada pahalanya. Sementara orang melakukan perbuatan maksiat mereka tidak malu, maka sebaiknya kita berbuat baik pun kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di antara bagian dari ingtang surullah ini sangat luas. Barang siapa yang menolong agama Allah, di antaranya adalah menolong syariatnya, menolong syiarnya, termasuk bagaimana kita mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hadis Nabi juga disebutkan ihfadillah, jagalah Allah. Maksudnya adalah menjaga syariat Allah, menjaga tuntunan Allah, menjaga agama Allah. Karena kita sudah sama-sama tahu Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kita, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Itu andai Allah Subhanahu wa taala berkehendak semua manusia di bumi ini mendapat hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala itu mampu. Tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan ini sebagai ujian bagi kita. Siapa yang mau beriman dan siapa yang tidak, kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja, melainkan kita akan diuji di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang mengatakan dengan syubhat-syubhat, kita tidak perlu membela agama Allah, Allah tidak perlu dibela, agama tidak perlu dibela, itu adalah syubhat yang nyata, yang tidak perlu kemudian kita ladeni. Kenapa? Karena prinsipnya Al-Quran sudah memerintahkan kepada kita, Al-Quran sudah memerintahkan kepada kita untuk menolong agama Allah. Memang Allah zat yang maha segalanya, itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, "Man shalla alayya sholatan, sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa yang bersalawat kepada beliau 1 kali salawat, maka Allah menurunkan salawat kepadanya sebanyak 10 kali lipat. Bukan berarti ini adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sebagai orang yang perlu untuk didoakan, tetapi justru kitalah yang perlu. Karena setiap kita mengucapkan salawat akan kembali kepada kita 10 kali lipat. Maka setiap kita berusaha untuk menolong agama Allah, mendakwahkan Islam ini, pahalanya akan kembali kepada kita. Maka semuanya akan kembali kepada diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kontak ingtang surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kalian. Ini adalah kalau pertama tadi untuk diri sendiri, yang kedua untuk orang lain. Yakni konteksnya adalah berdakwah dan berjihad. Karena harus kita akui, penyebaran Islam ini melalui 2 cara. Cara yang pertama adalah cara dakwah, yakni pengajaran Islam, penyampaian ajaran Islam, bil hikmah wal mau'idhah hasanah, dengan bijaksana dan nasihat yang baik. Ada pula dengan cara jihad dengan kekuatan. Contohnya adalah penaklukan kota Makkah. Itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jihad. Maka barang siapa yang menolong agama Allah, di antara menolong agama Allah selain untuk diri kita sendiri adalah untuk orang lain dengan cara berdakwah. Bahkan di dalam Islam juga mengakui dengan cara jihad dalam situasi tertentu. Tentu pembahasan bab ini sangat panjang, tetapi kita batasi sampai di sini. Sebagai contohnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerukan jihad kepada umat Islam untuk menaklukkan kota Makkah, dan alhamdulillah pada saat itu tidak ada pertumpahan darah. Itu adalah termasuk perjuangan jihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka punya sifat di dalam menolong agama Allah ini, fama wahanu. Mereka tidak wahan, tidak takut mati, tidak cinta dunia, tetapi semuanya untuk lillahi Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka ini wama dha'ufu. Mereka ini tidak lemah, tidak loyo, tidak ngelokro. Dan mereka ini juga punya sifat wamastakanu. Mereka itu tidak berdiam diri. Maka ketika kita ingin menolong agama Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh wahan, cinta dunia dan takut mati. Yang kedua, tidak boleh ngelokro, wama dha'ufu. Yang ketiga, wamastakanu, kita tidak berdiam diri. Kita lakukan apa yang kita bisa, berkontribusi untuk kepentingan agama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kuncinya adalah fama wahanu, yang kedua wama dha'fu, yang ketiga wamastakanu. Tidak boleh cinta dunia dan takut mati. Yang kedua, tidak boleh merasa lemah atau ngelokro, putus asa. Yang ketiga, tidak berdiam diri. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala yusabbit aqdamakum, akan menguatkan, akan meneguhkan kalian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kita, orang yang beriman, tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dibiarkan begitu saja, tetapi diuji terlebih dahulu. Maka ketika kita menjalani ujian, pastikan tidak kena penyakit wahan, tidak punya penyakit dha'fu, tidak punya penyakit istakanu. Karena ketiga-tiganya ini menjadikan kita lemah. Dan ingat, yakin dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu akan datang pada saatnya. Kemudian yang ketiga, jadi kalau yang pertama tadi untuk diri sendiri, yang kedua ini dakwah dan jihad, yang ketiga menolong agama Allah ini adalah konteksnya sosial. Konteksnya adalah bagaimana kita mau menolong saudara kita. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ini juga termasuk bagian dari kita menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara saudara-saudara kita ada yang membutuhkan, maka sangat bagus sekali kalau kemudian kita menggalang dana, kita berikan kepada saudara-saudara kita. Barangkali kita bukan orang yang berada, bukan orang yang mampu untuk menolong, bukan orang yang mampu untuk memberi, tetapi kita bisa mampu untuk menjadi jalan bagi orang-orang yang berada untuk orang-orang yang tidak berada. Sehingga kita bisa menjadi jembatan antara orang agnia, orang-orang kaya, dan para orang-orang du'afa atau orang-orang yang lemah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong hambanya selama Allah Subhanahu wa ta'ala, selama kita sebagai hamba mau menolong saudaranya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Jadi di sini disebutkan yuqridullah qardan hasanah. Meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Maksudnya mau bersedekah untuk kepentingan umat. Maka fayudha'ifahu lahu at'afan katsirah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan dengan pelipat gandaan yang banyak. Jadi di antara bentuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kita lakukan, pertama adalah untuk diri kita sendiri, jadikan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangannya. Yang kedua, hendaknya kita menjadi pribadi yang bisa balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat, begitu kata Nabi, untuk mau berdakwah syiar kepada orang lain. Yang ketiga, di antara yang lain adalah kita mau untuk membantu sesama kita. Insya Allah, janji Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan datang, akan diberikan jalan keluar, akan diberikan kemudahan, dan akan diteguhkan hati kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.